Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi insya Allah ya hari Malam, ini, malam Malam, lagi. malam, malam luar biasa. oke siap. Jadi ya insya Allah ya hari ini kita akan melakukan diskusi terkait pengerjaan tugas minggu 5 dari kita kelompok 5. Oke, langsung aja ke nomor 1 ya. Nomor 1 siapa yang ngerjain? Nomor satu aku bang. Oh, Nah, belum aku saya langsung tepam share diri. screen aja ya. Aku langsung share screen aja. Oh, kamu mau share screen? Silakan, silakan. Aku stop dulu. Bentar, window. Aku jelas nggak? Ngomongnya jelas nggak? Jelas, Jelas, masuk. jelas. Oke, bentar. Udah kelihatan nggak? Udah kelihatan nggak? Oke, masuk. Bentar ya. Nomor satu. Nah, ini. Jadi kita dikasih program produser sama consumer dengan infinite buffer. Artinya dia tuh apa ya? Buffernya Gak terhingga. tak terbatas gitu. Buffer top sih bang. Itu jangan nanya dulu Pak. Bukan itu Oh iya jadi maaf ya. concernnya bukan itu, ya kan, dengan semafor. Nah ini ada semafor X 1, semafor Y 0, terus ya programnya. Terus ada pertanyaan kan, jika konsumer mencoba jalan duluan sebelum produser, apakah konsumer dapat mengakses critical section? Jadi dia jalan duluan nih, jawabannya gimana? Jawabannya adalah tidak dapat mengakses critical section. Critical section itu apa? Critical section itu ketika while-nya ini while true dan dia eksekusi ini same wait, take, same signal, konsum. Kenapa dia nggak bisa ke sini? Karena ada nih, supaya bisa dia harus menunggu same signal Y. Nah, sementara di sini same signal Y-nya itu 0. Jadi ketika same signal Y-nya 0, dia bakal ke block, nggak bisa while true. Jadi dia nggak masuk ke critical section gitu. Gimana? Oke. Oke, Oke, aman lanjut berarti dulu, ya. lanjut dulu. Aman-aman, cukup Mm-mm. ngerti ya. Lanjut. Nah, yang kedua, apakah ada baris program yang menghalangi produser untuk dieksekusi sampai dia eh oh, jika konsumer tidak dieksekusi, apakah ada baris program yang menghalangi produser untuk dieksekusi? Jawabannya tuh nggak ada. Kenapa? Karena dia pakai same weight X. Nah, sementara same weight X-nya di sini itu satu kan. Jadi dia masih bisa lanjut ke append, terus dia bisa ngasih signal lagi ke X, X-nya balik lagi ke satu. Lalu yang terakhir dia bakal ngasih signal Y itu ke saya semapur Y itu bakal diassign jadi satu. Nah, tidak ada yang menghalangi produser, jadi jawabannya itu. Untuk soal yang ketiga, pada program tersebut, apa kegunaan semapur same weight Y yang ada di sini berarti di consumer. Nah, kegunaan same weight Y ini biar si consumer itu dieksekusi setelah produser selesai dieksekusi. Soalnya di produser ada same signal Y. Nah, sebelum same signal Y, ini dia nggak bisa buat ngeksekusi konsumernya. Soalnya same signal Y, semapur Y di sini 0. Dan dia bisa satu kalau produser udah menyelesaikan semua prosesnya. Itu. Jadi nggak bisa. Same weight Y ini fungsinya buat menjaga supaya konsumer itu bisa dieksekusi setelah produser habis. Nah, yang selanjutnya yang D ya. Jika semapur X diberi nilai awal 0, apakah program akan berjalan dengan normal atau ada masalah? Kalau ini 0, yang X-nya 0, yang ini misal 0 gini ya. Nah, itu bakal same weight di sini 0. Kalau same weight-nya 0, berarti dia nggak akan dieksekusi produsernya. Kalau produsernya nggak dieksekusi, otomatis konsumernya juga nggak bakal tereksekusi. Jadi programnya tidak akan berjalan. Untuk yang E, jika semapur X diberi nilai awal 2, apakah program akan berjalan normal atau ada masalah? Nah, jika semapur X ini nilainya 2, ya kan, berarti eh, void buat produser sama consumer ini bisa dijalankan bersamaan. Dia bisa mengakses buffer bersamaan. Jadi itu akan nanti bisa menyebabkan namanya race condition. Ya, yang itu tadi. Buffer bisa diakses produser dan konsumer secara bersamaan. Program akan bermasalah karena produser itu bisa ngisi buffer,
dan konsumer juga bisa mengakses buffer itu juga gitu. Jadi pas ngisinya belum selesai, konsumer juga ngakses. Jadi bakalan error ya, bermasalah. Gitu sih. Gimana? Ada pertanyaan atau gimana gitu? Cukup jelas, cukup jelas. Oke. Jelas, Gimana, cukup King? jelas. Terjadi Nah, skenario berarti itu. Oke. sekarang lanjut ke nomor 2 aja ya. Gantian ya. Boleh, Oke, boleh, boleh boleh. lanjut. Lanjut. Cukup Siapa nomor jelas. 2? Siapa ya nomor 2 yang ngerjain? Silakan dijelaskan. Gua. Oh, Iqbal, nyata. Kirain siapa? Nah, Jelaskan, Bal. Aku bingung, Bal. di soal nomor 2 ini kita tuh diberi seperti suatu studi kasus gitu. Oh iya ya. Bisa dibaca nih kalau jadi studi kasusnya itu di sebuah pabrik kue ada 2 divisi, yaitu divisi A dan juga divisi B, di mana divisi A itu memproduksi kue dan divisi B itu mengemas kue. Nah, di pabrik ini memiliki aturan bahwa divisi A hanya bisa membuat maksimal 10 kue sekaligus. Dan kue tersebut harus diletakkan di atas meja atau dalam istilahnya buffer gitu ya. Sebelum dikemas sama divisi B. Nah, di sini tuh ada beberapa skenarionya di mana setiap kali divisi A membuat satu kue, mereka meletakkan di atas meja. Jika meja tersebut alias buffernya itu penuh, di mana penuhnya adalah 10 kue, divisi A harus berhenti membuat kue hingga ada tempat di meja. Kemudian skenario yang kedua, divisi B akan mengambil satu kue dari meja untuk dikemas. Jika meja kosong atau tidak ada kue, divisi B harus menunggu hingga divisi A meletakkan kue di sana. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara memastikan bahwa divisi A dan divisi B itu bekerja tanpa bertabrakan? Nah, dalam contoh ini, kita pakai konteks konkurensi aja, itu kita bisa menggunakan, biar tidak saling tabrakan, kita tuh bisa gunain sistem sinkronasi menggunakan semafor. Jadi, kalau dibuat ke dalam pemrograman seperti ini nih, jadi ada semafor X dan juga Y yang merupakan mutex gitu untuk menandakan proses mana yang bekerja gitu. Ada super X, ada Y dan juga MT untuk memberitahu berapa banyak kapasitas buffer gitu yang menampung. Nah, untuk cara kerja sendiri ini mirip seperti program semafor pada nomor 1 sebenarnya kalau dilihat-lihat. Sebenarnya mirip. Jadi di sini divisi A akan buat kue, lalu dia akan nunggu sampai buffernya penuh. Nah, setelah penuh dia akan kunci untuk diletakkan. Ketika buffernya penuh, dia kunci untuk diletakkan kuenya di dalam buffer. Setelah itu dia ngasih signal X dan juga signal Y agar si divisi B-nya ini bekerja, di mana divisi B itu akan ngirim signal wait Y dan X, yang dimana dia itu nunggu kan, karena tadi udah selesai dia langsung lanjut dia ambil kue setelah buffernya habis, sampai buffernya habis sampai empty gitu. Setelah itu dia ngemas kuenya. Tuh, langsung aja. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, jika divisi A menghasilkan kue lebih cepat dari divisi B yang mengemas kue, apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi itu sebenarnya nggak terjadi apa-apa, karena sebelumnya kita kan udah nerapin mekanisme sinkronasi tersebut. Jadi nggak akan terjadi apa-apa sebenarnya, karena kita udah nerapin sinkronasi. Yang akan terjadi apa-apa adalah ketika tidak diterapin sistem tersebut gitu, dimana A-nya akan ada banyak sekali produksi kue, B-nya belum selesai gitu. Itu akan jadi masalah. Sedangkan dalam kasus ini kita udah menggunakan mekanisme sinkronasi, makanya hal tersebut udah diselesaikan. Di mana divisi A tidak akan membuat kue apabila buffer penuh dan hingga ada ruang kosong dia baru produksi lagi. Sedangkan pada divisi B tidak akan mengambil kue jika buffer kosong hingga ada kue dalam buffer. Gitulah. Oh iya ya. Oke. Berarti ini ada batasan buffernya gitu ya, Bal? Kalau tadi kan infinite ya, yang nomor 1 ya. Ini ya.
Nah, kalau ini ada batasannya itu 10. Oke. Makanya dia semapurnya ada ketambahan 1 ya, semapur empty gitu. Semapur empty untuk gimana ngomongnya, ngasih kayak tanda lah ini dia ngelakuin ini sampai buffernya penuh atau sampai buffernya habis gitu. Oke. Udah aman ya. Jelas, Bal, cukup jelas. Oke, paham. Sedangkan oke, mekanisme sinkronasi. Karena sebelum sudah digunakan mekanisme sinkronasi. Nah, Bal, boleh tanya nggak? Gimana tuh? Dalam program ini yang dimaksud sinkronasi itu emang dari studi kasusnya udah jadi sinkronasi atau di dalam programnya juga ada tuh? Sebenarnya skenario ini udah kayak gimana ya? Dia udah nyatain sinkronasi tersebut sebenarnya secara kata-kata ya, bukan secara pemrograman gitu maksudnya. Oh gitu, oke. Dari 2 Ya, skenario ini udah oke. kayak iya gitu deh pokoknya. Oke, Bal. Ya cukup jelas, Bal. Oke, siap. Thank you ya. Bisa lanjut ya? Boleh. Lanjut Oke. nomor 3. Nomor 3 siapa ya? Oke, buat nomor Ini siapa ya? 3 kita lanjut ke saya. Saya siapa saya? Oke, siap. Siap, Saya Nurendra. Bagas. Oh, Bagas Nurendra. Nurendra Bagaskara. Benar ya, benar. Oke, silakan. Udah kelihatan belum ini? Cukup jelas, sudah tidak kelihatan. Oke, baik. Di soal nomor 3 ini sebenarnya konsepnya hampir sama kayak soal nomor 1 sama 2, di mana dia itu konsepnya kayak infinite buffer, cuman bedanya di sini tuh kita finite buffer, di mana ada batasnya seperti soal nomor 2 tadi. Nah, mungkin aku langsung saja di soal yang ketiga A ini, yaitu apa fungsi atau tujuan penggunaan semapur S pada program di atas. Nah, eh di semapur S ini, di sini bisa kita lihat value-nya atau dia itu diassign dengan nilai 1, yang artinya apa? Dia itu memastikan hanya satu proses saja yang bisa dijalankan. Jadi gampangannya kalau ketika dia diassign dengan 1, maka dia bisa menjalankan satu proses saja. Nah, bisa dilihat di sini dimulai dengan produce, kemudian dia same weight A, kemudian same weight S, di mana dia itu ngecek dia itu value-nya 1 atau 0. Kalau dia 1, maka dia bisa lanjut ke append atau proses itu. Kalau dia 0, berarti dia tidak bisa lanjut ke prosesnya. Dia harus menunggu sampai si S-nya itu memiliki nilai 1 lagi, atau ya bisa dibilang proses yang sebelumnya harus selesai dulu baru bisa masuk proses yang baru, seperti itu. Kemudian Oke. Siap. cukup jelas ya yang bagian ini semapur Jelas. S. Gimana yang lain? Cukup jelas, cukup jelas. Oke. Aku lanjut di ini, apa fungsi atau tujuan pengguna semapur A pada program di atas. Nah, bisa dilihat di sini ya. Semapur A itu dia menyimpan size of buffer. Jadi bisa dibilang semapur ini menyimpan batasnya. Karena Jadi eh, kembali ke program ini, ketika dia produce, kemudian dia mengecek same weight. Same weight-nya ini dia itu tersedia apa enggak, kayak slotnya itu masih kosong atau enggak. Ketika slotnya masih 100, berarti masih ada slot yang bisa digunakan, jadi masih bisa diproses gitu. Ketika eh, semapur E-nya itu value-nya 0, berarti dia itu tidak bisa dijalankan atau tidak ada slot yang dapat ditempati itu. Sehingga ketika dia kosong, dia harus eh, menunggu slot terbuka lagi atau tersedia lagi, seperti itu. Jelas ya? Jelas. Aman. Oke, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya ini ada apa fungsi atau tujuan pengguna semapur N pada program di atas. Nah, di semapur N ini eh, gampangannya ketika proses itu sudah selesai,
maka dia itu akan diberikan suatu item pada buffer. Di dalam buffer itu akan diberikan suatu item gitu. Jadi ketika same with S, dia mulai menjalankan proses itu, yaitu append. Kemudian setelah selesai prosesnya, S-nya akan dikembalikan, same signal S. Kemudian same signal N-nya ini akan diassign dengan value 1. Oh iya, ini sebelumnya untuk semapur N-nya ini diassign dengan nilai 0. Karena apa? Kalau misalnya dia diassign dengan 1, maka dia bisa langsung menuju ke sini. Padahal seharusnya same signal N ini harus diassign dengan 0. Karena ketika prosesnya selesai, dia bisa memberikan item di buffer tersebut. Gimana? Apakah bingung dengan penjelasan saya? Terpikir. Kalau aku cukup jelas sih. Gimana yang lain? Yang lain? Mungkin Iqbal? Lagi ya? Boleh lanjut dulu, lanjut dulu. Oke, dilanjut dulu Ya, aja. mungkin biar lebih jelas ini soal yang C ini nyambung ya dengan yang D, yaitu jika semapur N-nya ini 1, diassign dengan nilai 1, maka program akan berjalan secara normal atau tidak. Jelaskan jawaban Anda. Nah, jadi jawabannya itu tidak normal. Karena apa? Kalau misal semapur N-nya itu diassign dengan nilai 1, jadi gampangannya kalau misal prosesnya belum selesai, tapi semapur N-nya sudah 1, berarti kan di dalam buffer itu belum dikasih item, tapi semapur N-nya udah bernilai 1. Yang mana si konsumernya ini nanti, dia itu akan mengambil item di buffer itu kosongan gitu. Paham nggak maksudnya? Oh iya, paham. Ya, jadi dia tidak akan berjalan normal. Karena apa? Ketika prosesnya sudah selesai, seharusnya dia diassign dengan nilai value 1 tadi. Tapi karena value-nya udah diassign dengan nilai 1, maka dia si konsumennya ini bisa langsung mengambil padahal itemnya belum ada. Seperti itu sih gampangannya. Oh, ya, paham. Paham ya Iqbal, Ragil? Oke. Aman. Aman dah. Oke, nah buat yang terakhir nih, jika nilai size buffernya 1, tentukan apakah program bisa berjalan atau tidak. Jika bisa berjalan, tuliskan urutan eksekusi prosedur P dan consumer C yang memungkinkan terjadi. Nah, ketika size buffernya 1, dia itu masih tetap bisa berjalan, tapi dengan catatan prosedur dan konsumernya ini dia berjalannya satu-satu. Jadi bisa dilihat ketika size buffernya 1, kita fokus dulu pada produsernya dulu. Jadi kita selesaikan dulu sampai mendapatkan same signal N-nya diassign dengan nilai 1 tadi. Yaitu mungkin aku bisa jelasin langkah awalnya, mungkin dimulai dari produce, kemudian same with A ini mengecek size buffernya tadi, kemudian same with S buat mengecek dia sedang menjalani proses atau tidak. Ketika tidak, dia masuk ke append, yaitu masuk prosesnya. Setelah prosesnya selesai, same signal S, yaitu mengembalikan value dari S-nya menjadi 1 atau bisa melakukan proses lagi. Nah, kemudian di sini ada same signal N, yaitu memberikan item kepada buffer tersebut. Sehingga proses untuk yang pertama ini sudah selesai. Dan untuk size buffernya itu kembali dia itu ada lagi itu slotnya ada lagi. Jadi lanjut ke tahap selanjutnya yaitu ke tahap consumer. Nah, di tahap consumer ini juga hampir sama, yaitu dimulai dari same with N, yaitu dia mengambil item yang ada di buffer tadi, kemudian dia mengecek same with S-nya ini ada proses nggak sebelumnya. Nah, karena value-nya 1, jadi dia bisa melakukan proses dengan tag ini. Nah, kemudian dia
ketika proses sudah selesai, dia mengassign send signal S-nya lagi. Kemudian karena sudah selesai semuanya, di sini send signal E-nya dia slotnya ganti balik lagi gitu. Nah, seperti itu sih. Paham nggak? Berarti intinya dia cuma bisa apa ya? Cuma bisa naruh satu item dalam satu waktu ya, nggak bisa lebih banyak gitu. Soalnya buffernya cuma satu doang gitu. Iya, benar. Iya. Nah, Hmm. jadi harus satu-satu gitu, karena buffernya cuma satu. Hmm, hmm, hmm. Seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan? Aku ada pertanyaan sih. Tadi Di bagian sebelumnya mana? di Boleh, boleh. Siap. studi kasusnya Iqbal kan ada inisiasi semapur MT ya dengan nilai 10. Nah, Ya ini itu di Ya. perbedaannya dengan semapurnya Bagas yang di-assign size of buffer nih sama ngambil dari sama. nilai di atas ya. Iya itu ngambil dari Sama dari itu, sama. konstanta Konsepnya itu iya. Sama batasnya sebenarnya kan. ya. Konstan Jadi kok sama konstanta. ya. Jadi nilai Sama 100 tetap. Jadi MT sama. itu sebenarnya ya besar buffernya aja sebenarnya yang tadi. Beda nama aja. Oke, udah Bisa itu aja dibilang sih. sama-sama buat batasnya sih. Ya Hmm. pembatas. Benar-benar. Hmm. Oke, cukup jelas. Ada lagi, Iqbal mungkin? Aman. Oke. Ya mungkin bisa dilanjutkan ke soal yang selanjutnya ya, soal yang keempat. Oke. Soal 4 siapa yang ngerjain ya? Oh, ternyata saya yang ngerjain. Maaf, maaf, guys. Maaf semuanya, maaf. Saya lupa. Oke, di sini eh, aku di sini akan menjelaskan ya tentang soal nomor 4 ini. Yang pertama itu tentang critical section. Lalu mengapa critical section harus dilindungi? Nah, maaf sorry ini layar share screen udah kelihatan kan? Udah. Aman. Suara aman? Udah. Mana-mana. Oke, aman ya. Jadi critical section adalah bagian dari instruksi yang tidak boleh disela atau diinterrupt. Lalu kenapa critical section harus dilindungi? Yaitu karena critical section sedang mengakses share source. Jadi apabila disela, hal ini akan menyebabkan kesalahan pada output program. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan mutual exclusion dan signaling? Untuk mutual exclusion sendiri adalah kondisi di mana hanya ada satu proses yang berjalan dan tidak boleh disela karena sedang mengakses share source. Untuk signaling adalah proses komunikasi yang memastikan event-event terjadi secara sekuensial. Oke, untuk nomor C, ini gimana? Ada pertanyaan? Nanya dulu Ki. Boleh. Nanya nomor B. Ya, Bentar. Mutual exclusion adalah satu shared source itu apa Ki? share source tuh paket yang bisa di share source. Enggak. Share source. Oke, bentar. Service itu sumber dayanya kan Sumber kalau daya. di sistem operasi kan sumber dayanya kan dia ini kan bareng-bareng kan sebenarnya. Ya, Sumber daya satu dibagi bareng itu share source tuh. Nah, itu. Terima kasih Iqbal sudah menjelaskan nih. Parah banget emang lu Oke, ini. siap Bal, siap. Oke, ya gitu dah. Kok saya ketawa mulu ya diskusi sama kelompoknya. Oke, sorry guys kalau ada kesalahan tolong diluruskan ya. Siap, gitu ya. Nah, selanjutnya inisiasi variabel semapur yang digunakan untuk melindungi critical section harus bernilai 1. Apa akibat jika inisialisasinya adalah nilai 0? Yang pertama 0. Jika semapur bernilai 0, maka tidak boleh ada proses yang mengakses critical section. Kenapa? Semua proses yang ingin mengaksesnya akan diblokir terlebih dahulu hingga proses yang sedang running atau berjalan sesuai dan nilai semapur naik. Lalu gimana kalau inisialisasinya itu lebih dari 1? Nah, jika semapur lebih dari 1, maka memungkinkan ada proses yang berjalan atau menginterupsi proses lain. Hal ini akan menyebabkan race condition yang berimplikasi pada output program yang salah.
Oh, kayak gua tadi ya, King. Karena ada Iya, race condition benar. tuh di awal-awal. Iya, race condition. Nah, di sini ada contoh ya, proses contoh penggalan dari eksekusi yang terjadi nih. Jadi di sini ada soal nomor D, proses A, B, dan C mengeksekusi program yang di dalamnya terdapat baris perintah sum wait tanpa sum signal. Jadi proses ABC itu ada sum wait tanpa sum signal. Sedangkan proses D itu mengeksekusi program yang terdapat perintah sum signal tapi tanpa dilengkapi dengan sum wait. Nah, berikut ini merupakan penggalan ya dari eksekusi yang terjadi. Nah, dari kondisi eksekusi ini, nah, pada langkah X tentukan nah, tentukan proses yang dieksekusi. Ya. Jadi proses yang dieksekusi adalah tetap proses D. Kenapa? Karena proses D dapat dieksekusi karena tidak terblokir dan sedang mengeksekusi sum signal. Dia proses D Ah, tidak terblokir karena sedang mengeksekusi sum signal. Selanjutnya oh, proses soalnya dia dalam nggak ada same weight-nya ya. Dia nggak ada same iya, weight ya, berarti bisa dieksekusi gitu. iya. Jadi dia setelah lagi mengeksekusi sum signal tanpa dilengkapi sum wait, maka proses yang dieksekusi tetap proses D. Nah, selanjutnya ada proses dalam ready queue. Untuk proses dalam ready queue itu adalah tidak ada. Nah, alasannya kenapa tuh? Ini tolong dilurusin kalau salah ya. Ya benar, tidak ada proses yang tersedia untuk dijadwalkan dalam ready queue. Terus selanjutnya ada proses dalam blok T. Jadi proses dalam blok T ini adalah berturut-turut ABC. Itu karena eh, kedua proses AB terblokir, mereka telah menjalankan sum wait meskipun nilai semafor negatif. Jadi dia berjalan. Dia terblokir karena menjalankan sum wait meskipun nilai semafor negatif. Dan proses C juga sama. Tapi kan sebelumnya C-nya di ready queue nih. Iya, Dia muter ke block queue. Apa gimana? iya, Oke. iya. Kurang tahu juga sih. Masih itu ya, yang bagian semapornya -2 itu kenapa masih berjalan ya? Mungkin emang semapornya di assign negatif kali. Iya, iya. Bisa jadi, iya. Mungkin gitu sih. Semapornya emang di assign negatif gitu. Iya. Iya di Iya saya sih, negatif mungkin terus ya. setelah dia main 3 Maksudnya dia semafornya minus kurang kan lagi. dari main 3 ke main 2 kan. Itu nggak sih? Oh, semafornya negatif gara-gara ada yang di blok. Gitu ya, mungkin ya. Ada yang kurang jelas ya? Itu yang proses dalam ready queue gimana? Nah, jadi kesimpulannya Nah, dalam proses blok itu berturut-turut ABC. Jadi di dalam proses ready nggak ada karena semua dari proses blok. hmm. Terus yang dieksekusi, Oh, yang harusnya dieksekusi, dieksekusi kosong nggak sih? Tapi kalau gitu D-nya yang kemana? dieksekusi tetap D. Kenapa? Kan kan dalam proses same weight nih. Iya, Kan ke blok 2. D dieksekusi kan? Berarti kan dia nggak kena blok kan? yang ada. Kalau dia masih tetap di proses, tetap dieksekusi, gimana caranya C ke blok? Harusnya kan ketika D, Loh, ketika gini, yang gimana? D, yang D itu kan same signal kan, same signal kan. Ya, Oh iya, bukan Jadi tempat yang yang eksekusinya. yang yang eh, bukan. gimana gimana? Gimana? Gas? Oke, Masih bingung gas aman. untuk ini? Lumayan jelas sih, cuman ya kayak masih ragu-ragu kan ini tadi. Oke, paham. Tadi kan proses ABC, dia mengeksekusi program di dalamnya terdapat baris perintah same wait. Nah, proses same wait ini yang berjalan
Apa? Proses semuanya kan berjalan. Terus di daftar ready queue ada C. Lalu di langkah X itu semapurnya berkurang bukan menambah. Hmm, Ya, maka C-nya tuh pindah ke blok, iya, ya kan? benar. Terus kenapa masih proses D yang dieksekusi? Tetap nih proses D. Karena dia tuh sum signal, bukan sum weight. Oke. Itu jelas ya? Ya, Oke, ya, oke, ya. oke, oke, oke. Ya, 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 ya. Ya kan? Ya. Soalnya kalau Mhm. same signal dia nggak ngaruh ke semapur kan? Iya. Justru Berarti dia dia yang ketik. nge-assign semapur gitu kan? Hmm, Iya. Heeh. Iya. Iya, harusnya gitu. Oke, teman-teman, cukup jelas ya tadi penjelasan terakhir dari saya. Ya, Aman, ya, jelas. aman, aman. aman, Aman aman. ya? Udah. Oke. Oke, baik teman-teman, eh, diskusi kita udah selesai hari ini. Alhamdulillah. Semoga Ya. bisa dapat dimengerti semua materinya. Amin. Amin. Oke. Terima kasih teman-teman. Yo, thank you, Ya, thank you. Terima Ya, kasih, Gil. saya juga. Assalamualaikum. Udah. Wassalam. Dadah. Aman.